Nama gue Benny. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Castle Freak. Film bergenre petualangan horor yang dirilis di Italia pada tahun 1995. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang mewarisi kastil tua setelah kerabatnya meninggal. Dan ternyata, kastil tua itu menyimpan sesuatu yang cukup menyeramkan. Apakah yang sebenarnya terjadi? Simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang nenek tua yang sedang menyiapkan makanan ala kadarnya. Setelah selesai, nenek ini bersama kucingnya pun membawa roti itu ke suatu ruangan di bawah tanah. Dan ternyata di ruang bawah tanah itu si nenek mengurung seorang pria yang ternyata tidak terawat dan terurus. Tanpa alasan yang begitu jelas, nenek ini pun memukuli pria itu sebelum ia akhirnya memberikan makanan layaknya tahanan di penjara kelas atas. Setelah itu si nenek pun kembali ke kamarnya. Tapi terlihat si nenek ini merasa kurang sehat dan tak lama setelah itu nenek ini pun meninggal karena tidak ada yang membawanya ke rumah sakit. Scene pun akhirnya berpindah pada 1 tahun kemudian, di mana scene memperlihatkan sebuah keluarga yang berkendara dari jauh untuk mendatangi kastil itu yang ternyata merupakan warisan dari keluarga mereka. Sesampainya di sana, mereka pun semua tercengang karena kastil yang ia dapat sangatlah besar, walaupun sedikit kotor. Akhirnya mereka pun mulai masuk ke kastil itu untuk berkeliling, sambil si pengacara membacakan silsilah John sebagai pewaris sah dari kastil itu. Keluarga kecil itu terdiri dari John, Susan, dan Rebecca, anak mereka yang buta. Mereka pun berjalan di rumah itu dan mereka memiliki ide untuk menjual beberapa barang yang sepertinya tidak akan terpakai. Dan saat mereka sampai di ruang tengah, mereka pun bertemu dengan si pengurus rumah yang akhirnya ditugaskan untuk menyiapkan kamar sekaligus menyiapkan makanan. Di sini juga Susan meminta kepada pembantu itu untuk menyiapkan kamar yang berbeda untuk dia dan John. Sampai akhirnya saat sudah malam, John pun mendatangi Susan untuk mengajaknya memulai hubungan mereka dari awal di tempat yang baru ini. Namun Susan kelihatannya tidak menginginkan hal itu karena ia sudah terlanjur kecewa dengan si John. Dan akhirnya John pun tidur sendiri di kamar miliknya. Saat malam, John pun teringat dengan bayang-bayang masa lalunya di mana ia sebenarnya memiliki 2 anak yaitu Rebecca dan adik laki-lakinya. Dan suatu malam ia berkendara dengan anak-anaknya dalam keadaan mabuk. Hingga akhirnya mereka pun mulai mengalami kecelakaan. Dan anak laki-laki mereka itu meninggal di tempat, sedangkan Rebecca menderita kebutaan total. Setelah terbangun karena memori mengerikan itu, John pun berjalan di kastil itu sambil sedikit merenung. Sampai akhirnya ia mendengar suara aneh dan mulai mencarinya. Ternyata suara itu membawa ia ke gudang minuman di kastil itu. Namun saat John ingin mengambil minuman itu, ternyata botol minuman itu malah pecah dan tangan John terluka. Saat ia sedang membersihkan lukanya, ia pun didatangi oleh Agnes, si pembantu yang menceritakan kejadian horor yang ada di kastil ini bertahun-tahun yang lalu. Dan ternyata kastil itu memanglah dicap sebagai tempat yang angker. Dan pada keesokan harinya, John pun mulai mengajak Rebecca anaknya untuk berkeliling di kastil itu sambil mengumpulkan barang-barang yang akan mereka jual. Di sini, John mulai menemukan beberapa barang yang aneh, yang sepertinya cukup asing untuk berada di sana. Tapi saat John sedang sibuk menyeleksi barang, Rebecca mendengar suara aneh yang membuatnya mengikuti jejak suara itu. Ternyata suara tersebut berasal dari kucing yang sepertinya sama dengan si kucing nenek di awal film tadi. Rebecca pun terlihat senang dengan adanya kucing itu. Tapi nampak si kucing itu berusaha membawa Rebecca ke suatu tempat. Dan benar saja, si kucing ternyata membawa Rebecca ke basement, tempat seorang dikurung dan disiksa oleh nenek. Kelihatannya orang itu sudah berubah menjadi monster karena kurungan dan siksaan yang diterima selama ini. Sampai akhirnya Rebecca pun menyadari keberadaan seseorang di sana dan akhirnya berlari untuk keluar. Susan pun menemui anaknya yang kelihatan ketakutan itu. Dan karena di kaki Rebecca ada luka, maka hal itu pun membuat Susan semakin marah kepada John yang dianggap tidak becus untuk menjaga anaknya itu. Di sisi lain, tindakan Rebecca tadi membuat si monster sadar dengan keberadaan orang di rumah itu. Dan akhirnya monster itu pun mulai memaksa untuk melepaskan rantai di tangannya, meskipun harus mengorbankan jempolnya. Dan singkat cerita, monster itu pun terbebas dari rantai dan siap meneror keluarga itu.
Setelah si monster keluar dari kurungan itu, ia pun mulai membuat kekacauan dengan memecahkan kaca saat keluarga kecil itu sedang makan siang. Namun hal itu tidak membuat mereka curiga karena barang-barang di sana memang tergolong tua semua. Malam harinya, monster ini pun berkeliling di kastil itu. Dan akhirnya ia pun sampai ke kamar milik Rebecca. Di sana, si monster terlihat cukup tertarik dengan Rebecca hingga ia pun mulai meraba-raba Rebecca dengan tangan kotornya. Tapi sayang, saat dia sedang asik-asiknya, Rebecca tiba-tiba terbangun yang membuat monster ini menjadi takut ketahuan. Tapi Rebecca yang buta pun ternyata bisa menyadari keberadaan orang asing di kamarnya. Sampai akhirnya monster ini pun kabur dengan selimut milik Rebecca. Hal itu pun membuat Rebecca menjadi takut. Dan ia pun berteriak minta tolong kepada kedua orang tuanya. John pun akhirnya langsung berkeliling di kastil itu untuk mencari orang yang dimaksud Rebecca itu. Tapi sayang, Rebecca tidak menemukan monster itu dan malah melihat susunan silsilah keluarganya, dan di situ juga ada mendiang anak laki-lakinya yang bernama JJ. Pada pagi harinya pun, John pun memanggil polisi dan mereka pun menceritakan semuanya. Tapi sayang, kedua polisi itu nggak percaya sama mereka sampai akhirnya polisi itu jadi nggak guna sama sekali. Setelah kejadian itu pun, John mencoba untuk memberitahu Susan tentang foto anaknya yang kemarin ada di dinding. Namun sayang, saat John kembali ke tempat itu, foto tersebut sudah hilang. Dan akhirnya Susan semakin marah kepada John karena ia pikir John mengada-ngada. John pun akhirnya semakin stres dan ia sempat mencoba untuk bunuh diri. Tapi melihat kastil yang sangat tinggi, akhirnya John mengurungkan niatnya itu. John pun mulai mencoba menghibur dirinya dan akhirnya ia pun pergi ke suatu bar. Di tempat itu, John pun bertemu dengan seorang wanita bayaran yang bernama Silvana. Nah, karena polisi di tempat itu menyuruh John pulang karena ia sudah mabuk, akhirnya John bersama wanita itu pun pulang ke kastil milik John. Di sana ternyata si monster itu mengintai mereka berdua. Tapi akhirnya mereka berdua pun melakukan bercocok tanaman di sana tanpa terganggu. Setelah itu, saat John sudah selesai dengan kegiatannya, akhirnya ia pun menyuruh Silvana untuk pergi dari sana dan ia pun memberi Silvana uang jasa. Namun saat Silvana berniat untuk keluar dari kastil itu, ia malah ditangkap oleh si monster. Pada pagi harinya, polisi yang ada di bar pun mendatangi kastil John untuk mencari Silvana yang dilaporkan menghilang. John pun mengaku tidak tahu, tapi Susan yang baru tahu jika John membawa wanita lain ke kastil itu pun akhirnya semakin marah dengan tingkah laku si John. Di tempat lain, monster itu pun berniat untuk menggenjot Silvana. Namun sayang, ternyata ia tidak memiliki burung. Hingga akhirnya Silvana pun menjadi santapan dari si monster mengerikan ini. Susan yang sudah muak dengan John akhirnya pun bersiap untuk pergi dari kastil itu bersama Rebecca. Sedangkan John menemui pengacaranya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah terkait hilangnya Silvana. Saat John sedang mengobrol dengan pengacara itu, Agnes menelpon pengacara ini dan melaporkan jika ia menemukan tas milik Silvana di sana. Akhirnya pengacara ini pun menggunakan kesempatan itu untuk menguras John. Karena ia bilang jika kasus ini cukup berat. Di kastil itu pun Agnes yang sedang bersih-bersih mendengarkan suara teriakan dari bawah. Ia pun mencari sumber suara itu dan akhirnya Agnes itu melihat Silvana yang sudah tak berdaya karena beberapa bagian tubuhnya terluka dimakan si monster. Namun tiba-tiba monster itu pun ada di belakang si pembantu dan membunuh mereka berdua. Saat Susan dan Rebecca berniat untuk pergi dari rumah itu, ternyata John baru sampai dan ia tidak bisa menahan kepergian mereka berdua. Tapi sebelum pergi, ternyata rombongan polisi datang ke kastil itu dan meminta Susan dan Rebecca untuk menjadi saksi. Sedangkan John juga tertangkap di ruang bawah tanah kastil itu. Tak jauh dari tempat penangkapan, polisi ini menemukan mayat dari Silvana dan Agnes yang membuat polisi ini semakin yakin jika John adalah pelaku pembunuhan. John pun akhirnya dibawa ke kantor polisi, sedangkan Susan dan Rebecca masih di kastil itu dan tanpa sadar ia pun sekarang menjadi sasaran empuk bagi monster itu.
Susan pun mendengarkan sesuatu di luar kamar mereka dan berniat untuk mengeceknya. Ternyata monster itu malah membenturkan kepala Susan hingga ia pun pingsan. Setelah Susan pingsan, monster ini pun langsung menjadikan Rebecca sebagai sasaran utamanya. Dan ia membawa Susan ke ruang bawah tanah. Tapi sebelum monster ini merasakan tubuh dari Rebecca, Susan pun datang dan menawarkan dirinya sebagai gantinya. Namun ternyata itu semua hanyalah trik dari Susan untuk melawan monster ini. Di tempat lain, John ternyata berhasil kabur dari kantor polisi itu dan langsung menuju ke rumahnya. Di kastil, monster itu pun mengobrak-abrik semua barang karena kehilangan Rebecca. Dan akhirnya monster ini pun menemukan mereka. Tapi sebelum monster ini menyakiti Susan dan Rebecca, tiba-tiba John datang dan melawan monster itu. Dan akhirnya John membawa monster itu melompat dari kastil bersamanya. Di sini akhirnya monster ini pun mati. Namun kondisi John kini sekarat. Sebelum John mengembuskan nafas terakhirnya, ia pun sempat meminta maaf kepada Susan. Dan akhirnya Susan pun memaafkannya. Akhirnya John pun meninggal. Dan terlihat Susan yang sangat sedih karena sempat mengabaikan John sebelum kepergiannya. Namun terlihat juga penyesalan dari polisi yang menolak memeriksa kastil John di pertengahan film. Dan akhirnya film pun tamat. Dari film ini kita belajar untuk menghargai seseorang sebelum kepergiannya. Jangan seperti Susan yang hanya bisa merasakan penyesalan karena tidak pernah memberikan John kesempatan kedua. Dan yang terpenting dari film ini adalah untuk mengecek dahulu kondisi suatu tempat sebelum kita menetap atau tinggal di sana. Karena kita tidak pernah tahu apa yang ada di sana dan apa yang mengintai kita. Nama gue Benny, dan jangan lupa untuk waspada.